kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal sih. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Ya, pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan resmi mengajukan perpanjangan penahanan terhadap sejumlah terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Dipastikan perpanjangan tersebut telah dikabulkan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta hingga tanggal 6 Februari mendatang. Sidang kasus pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Diketahui masa penahanan terhadap 5 terdakwa Ferdi Sambo dan kawan-kawan telah habis 9 Januari nanti. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah resmi mengajukan perpanjangan penahanan terhadap seluruh terdakwa. Pengajuan masa perpanjangan penahanan selama 30 hari ini telah dikabulkan oleh Kejati DKI Jakarta. Permohonan perpanjangan yang diajukan oleh Majelis Hakim melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi. Suratnya sudah kita terima dan nanti tembusannya disampaikan kepada keluarga terdakwa, kemudian ke jaksa penuntut umum. Jadi di dalam penetapan perpanjangan penahanan Pengadilan Tinggi itu masa perpanjangan yang pertama 30 hari diberikan itu dari tanggal 8 Januari 2023 sampai tanggal 6 Februari 2023. Bila pemeriksaan perkara tersebut belum juga selesai hingga masa perpanjangan 6 Februari nanti, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan kembali mengajukan perpanjangan tahanan kedua untuk para terdakwa. Sementara itu, setelah lebih dari 90 hari persidangan, terdakwa Ferdi Sambo akhirnya buka buku hitam yang selalu ia bawa dalam setiap kesempatan. Buku hitam ini dibuka oleh Sambo saat menjadi saksi dalam kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua dengan terdakwa Hendra Kurniawan. Misteri isi buku hitam yang selalu dibawa mantan Kadif Propam Ferdi Sambo akhirnya terungkap. Sambo membuka buku hitamnya saat menjadi saksi dalam kasus perusakan CCTV hingga menghambat penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis malam. Majelis menanyakan alasan Sambo ragu menceritakan skenario pembunuhan Yosua kepada Hendra Kurniawan yang saat itu pangkat Hendra 1 digit di bawah Sambo. Sambo menjelaskan kinerja Hendra Kurniawan saat menjadi Karopaminal Divisi Propam Polri dengan membuka buku hitamnya. Ada potensi, ya. Seperti itu. Kemudian mohon izin Yang Mulia atas pertanyaan dari penasihat hukum. 15 tahun saya 15 tahun dia di sana, kemudian 1,5 tahun saya bergabung bersama terdakwa Hendra ini. Dari data yang saya miliki ini memang cukup keras penegakan disiplin internal yang dilakukan oleh Biro Paminal. 214 di tahun 2001 personil Polri ini sudah dilakukan operasi tangkap tangan. Ini prestasi tapi tidak pernah terekspos karena ini terkait internal. Nah kemudian itulah yang kemudian menjadi penyebab saya khawatir. Buku hitam yang dibawa terdakwa Ferdi Sambo menjadi perhatian karena selalu dibawa mulai Sambo di sidang etik hingga menjadi terdakwa. Pengacara Sambo Arman Hanis pernah menyebut buku hitam Sambo merupakan catatan pribadi saat menjabat Kadif Propam Polri. Pertanyaannya, benarkah buku hitam Sambo ini hanya berisi catatan pribadi atau justru kunci agar Sambo bisa bebas dari jeratan pembunuhan berencana? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami malam hari ini Suparji Ahmad selaku pakar hukum pidana sekaligus guru besar ilmu hukum dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat malam Prof. Suparji. Halo Mbak.
Baik, Prof mau nanya terkait dengan buku Sambo yang setiap hari dibawa setiap persidangan dibawa, kemudian hari ini dibeberkan di depan majelis hakim, isinya apa saja, terutama terkait dengan terdakwa Hendra Kurniawan. Tapi ini tidak ada di berita acara pemeriksaan. Sejauh apa relevansi dari buku hitam Sambo ini untuk bahan pembuktian? Ya, pertama masih cukup diragukan ya kalau sekiranya buku itu hanya sekedar catatan kinerja, ya tadi paminal. Dan kedua, saya kira ada yang berspekulasi bahwa buku ini semacam kotak Pandora ya, atau juga kemudian semacam sebuah ancaman terselubung gitu loh. Jadi kayak ada rahasia-rahasia internal kepolisian? Ada catatan-catatan penting ya yang kemudian tertulis di buku hitam tadi itu, maka kemudian bisa dijadikan semacam bargaining ya untuk kepentingan yang bersangkutan ya, dalam arti bahwa jangan sampai dia diperberat hukumannya atau kemudian dipersulit ya untuk mendapatkan keadilannya karena dia memiliki banyak hal. Ini sekali lagi adalah satu asumsi atau kemudian spekulasi, karena juga rasanya tidak semata-mata catatan tentang kinerja tadi itu atau kemudian catatan buku harian yang katanya adalah sejak dia jadi kombes, tetapi mungkin saja ada hal-hal lain yang kemudian tercatat di dalam buku ini. Persoalan utamanya adalah bagaimana kemudian persidangan ini mampu mengungkap apa yang sebenarnya tercatat di dalam buku tadi itu. Apakah kemudian jaksa atau kemudian majelis hakim akan memaksa dalam tanda petik untuk kemudian mengungkap dan menceritakan apa yang tertuang di dalam buku. Bisa tapi Prof, bisa majelis hakim minta gitu buku hitamnya Verdi Sambo dijadikan alat bukti yang baru dihadirkan di persidangan? Saya kira bisa, selama kemudian memiliki relevansi kekuatan pembuktian. Karena pada saatnya nanti bahwa akan ada pemeriksaan dalam kapasitas yang bersangkutan sebagai seorang terdakwa. Nah, dalam agenda tersebut mungkin saja ya kalau seandainya majelis hakim ini adalah berkepentingan untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang buku tersebut, atau kemudian pada sisi yang lain adalah untuk menjawab tentang berbagai spekulasi yang mengikuti jalannya perkara ini, maka salah satunya adalah dapat dimulai dari buku hitam tadi itu. Prof. Tapi memang ini tidak menjadi bagian yang disita, menjadi bagian yang diperiksa dalam proses penyidikan oleh penyidik. Prof, yang bikin saya penasaran juga Prof tadi mengatakan ini bisa jadi alat untuk bargaining position. Ini dibolehkan memangnya dalam ya katakanlah KUHP begitu, membuat sebuah perjanjian atau membuat tadi bargaining position dengan sesama terdakwa lainnya? Saya kira belum ada satu mekanisme tentang itu dan tidak dimungkinkan tentang itu. Karena memang semuanya adalah berdasarkan sebuah kasus masing-masing terdakwa ya. Tetapi yang saya maksudkan adalah sekali lagi ini adalah satu fenomena terselubung gitu ya. Ada pesan-pesan yang tersirat di situ gitu loh. Yang itu kemudian kita bisa tangkap apa makna di balik itu ya. Jadi yang saya kualifikasi sebagai sebuah bargaining adalah bahwa dengan catatan-catatan itu bahwa tentunya yang bersangkutan akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan keringanan tadi itu. Nah, dengan dalam konteks mendapatkan keringanan tadi itu, maka adalah perlunya sebuah upaya secara sungguh-sungguh, termasuk berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait ya, untuk mendapatkan keringanan tadi itu. Tetapi kalau kemudian dia membuat sebuah mekanisme negosiasi atau kemudian sebuah kontrak tidak tertulis itu untuk kemudian mendapatkan keringanan terdakwa yang lain, saya kira itu adalah kecil kemungkinan. Tetapi sekali lagi bahwa kita mencoba melihat apa makna di balik catatan tadi itu atau apa makna di balik buku tadi itu, karena ada satu hal yang sangat menarik
begitu seriusnya, begitu konsistennya yang bersangkutan membawa buku itu tadi. Baik. Kalau sekiranya itu hanya sebatas tentang catatan pribadi sebagai suatu bentuk kecintaan pada kepolisian, pada institusi, saya kira lebih dari itu makna yang ada dalam buku tadi itu. Ya. Baik, kami dapat poinnya. Terima kasih Prof. Sebelumnya karena durasi sangat sempit, kita harus sudahi dulu dialog kita pada malam hari ini. Salam sehat selalu, Prof. Suparji. Kita ketemu di lain kesempatan. Selamat malam. Pemirsa, terdakwa Richard Eliezer mengaku siap menghadapi sidang tuntutan yang akan digelar pekan depan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Eliezer menyesal karena telah membunuh Brigadir Yosua. Masih merasa bersalah ya? Saudara merasa bersalah. Siap. Saudara merasa menyesal? Menyesal. Setelah lebih dari 90 hari persidangan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat, pekan depan terdakwa Richard Eliezer akan menghadapi sidang tuntutan. Dalam hal ini, kuasa hukum dari Eliezer, Rory Sagala, mengklaim kliennya sudah siap menghadapi sidang tersebut. Namun demikian, pihak Eliezer akan mengajukan pembelaan untuk menghapuskan dugaan pidana yang menjerat kliennya. Itu dia menyampaikan bahwa dia siap menerima apapun putusan dari hakim. Seperti itu, Mas. Tetapi perlu kami sampaikan juga, kami sebagai tim penasihat hukum, kami akan menjalankan tugas dan fungsi kami secara maksimal untuk melakukan pembelaan kepada klien kami, Baradae. Dalam hal ini, kami akan mengajukan perspektif yang menguntungkan. Kita akan mengajukan nanti di dalam pledoi. Dalam hal ini kita fokus tentang penghapusan pidana, yang mana telah dijelaskan juga oleh ahli yang telah kita hadirkan sebelumnya di persidangan. Dalam sidang yang digelar Kamis kemarin, Eliezer juga menyatakan menyesal telah membunuh Yosua. Eliezer berharap bisa memutar waktu agar peristiwa pembunuhan Yosua tidak terjadi. Terdakwa, Siap, Yang Mulia. setelah serangkaian dari peristiwa ini, apa yang saudara rasakan saat ini? Saya masih merasa bersalah yang. Saudara merasa bersalah. Siap. Saudara merasa menyesal? Menyesal ya. Oke. Barada Eliezer didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Eliezer didakwa melanggar pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, isu reshuffle kabinet kembali menguat dengan kode-kode yang dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo. Romansa antara PDI Perjuangan dan Partai Nasdem yang dinilai tidak lagi seirama disebut-sebut menjadi dorongan dilakukannya kocok ulang Menteri Jokowi. Wacana reshuffle mengemuka semakin nyaring seiring kode-kode yang mengalir dari bibir anggota partai koalisi. Presiden Jokowi bahkan merespons signal kocok ulang kabinet dengan kode hitungan hari. Dari Dirut. Ya. Terkait isu reshuffle, Pak, ada isu reshuffle bagaimana, Pak? Untuk reshuffle, Pak? Besok. Bisa Jumat, bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu. Kocok ulang kabinet menguat ketika cengkrama antara PDI Perjuangan dan Partai Nasdem memudar, tak lagi seirama dengan semakin dekatnya Pesta Demokrasi 2024. Spekulan atas kerumitan hubungan PDI Perjuangan dengan Nasdem terkait menteri disebut-sebut atas dasar suka atau tidak suka, hingga berujung pada sinyal reshuffle menteri. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat belak-belakan meminta Jokowi mengevaluasi 2 menteri dari Partai Nasdem. Jarod bahkan menyinggung agar 2 menteri dari Nasdem mengundurkan diri. Nasdem yang masih menjadi rekan koalisi mengambil langkah anti-mainstream dengan mengusung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024. Ketika wacana kocok ulang kabinet beriak dan isu menteri akan kembali berganti, Nasdem menegaskan mengikuti keputusan Jokowi. Urusannya presiden dicampur-campur, itu prerogatif presiden, serahkan pada presiden kok. Seluruh partai harus terima apapun keputusannya presiden. Ya, dan jangan ada yang berlagak menjadi presiden saat ini. Saat ini presiden kita namanya siapa? Tahu nggak? Pak Presiden Joko Widodo. Jangan ganti namanya dengan yang lain-lain itu.
Kabar Johnny G. Plate akan dicopot dari kursi Menteri Komunikasi dan Informatika berhembus kencang. Sekjen Nasdem ini menegaskan bahwa dirinya masih menjalani tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh Jokowi.